Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 29 Juli 2023, Pekan Biasa ke-16, Ofisi Pekan ke-4, Peringatan Wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasihati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya. Daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Raja para kudus. Madah. Marilah kita riang menyanyikan, mengenang jasa para hamba Tuhan,
Mereka setia, pantas diteladan kesuciannya. Halus budinya, sungguh rendah hati, kuat imannya, kehendaknya murni, selalu percaya, siap mengampuni tanpa menunda. Yang menderita selalu dihiburnya, pada semua disumbangkan jasa, tulus cintanya, hatinya gembira demi sesama. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Mazmur 18. Langit mewartakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memasyurkan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan kepada malam berikut. Meskipun tidak bicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh dunia bergemalah seruannya, dan pesannya sampai ke perbatasan bumi. Di sana Tuhan memasang kemah bagi sang surya, yang meninggalkan peraduannya bagaikan pengantin. Dengan kirang sang surya menempuh jalan peredarannya, laksana seorang pahlawan. Dari ujung langit yang satu ia beredar ke ujung yang lain, dan tak ada yang luput dari panas teriknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mulutnya menuturkan kebijaksanaan, dan hatinya penuh belas kasihan. Para wanita kudus berharap pada Allah,
dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Hatiku meluapkan kata-kata indah. Aku mempersembahkan laguku kepada Raja. Lidahku bagaikan kerah pena juru tulis. Tereloklah baginda di antara manusia. Tampanlah wajah baginda. Terberkati oleh Allah selama-lamanya. Ikatkanlah pedang pada pinggang, hai pahlawan. Itulah kebanggaan dan kemuliaan baginda. Demi kebenaran dan keadilan majulah dengan megah. Dan lakukanlah perbuatan yang gagah. Anak panah yang tajam menembus jantung musuh baginda. Bangsa-bangsa rebah dan takluk. Takhta baginda bertahan selama-lamanya. Tampu pemerintahan baginda adil dan jujur. Baginda cinta akan keadilan dan benci akan kelaliman. Sebab itu baginda diurapi oleh Allah. Baginda menjadi yang termulia di antara semua raja. Pakaian kebesaran baginda harum mewangi. Bunyi kecapi terdengar dari istana permaisuri. Menggembirakan hati baginda. Para putri raja-raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di samping baginda berhiaskan emas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para wanita kudus berharap pada Allah dan bernyanyi dengan sepenuh hati. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik.
Lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Seri Baginda tertarik oleh kecantikanmu. Sujudlah kepadanya sebab dialah Tuanmu. Putri kota Tirus datang dengan persembahan. Para bangsawan mengharapkan kerelaanmu. Permaisuri diarak masuk semaraklah semata-mata. Pakaiannya bersulamkan emas. Berdandanan aneka warna ia diantar menghadap raja. Para putri raja-raja mengiringinya. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka diantar masuk. Masuklah mereka ke dalam istana raja. Para putera Baginda akan melanjutkan kerajaan. Baginda mengangkat mereka menjadi penguasa di seluruh bumi. Semoga aku memasyurkan nama Baginda turun-temurun. Maka para bangsa akan memuji Baginda selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan gembira dan sorak-sorai mereka dihantar masuk menghadap Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 8 ayat 1-21. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya
berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Sebab kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menutungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dari situlah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah atas nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, Hal Sakramen yang Maha Kudus. Pasal kedua. Dalam sakramen Maha Kudus, Tuhan menunjukkan kebaikan dan cinta kasih sangat besar kepada umat manusia. Aku memuji Engkau ya Allah, dan aku memuliakan Dikau selama-lamanya.
Aku menghina diriku sendiri dan tunduk kepadamu dalam kenistaanku. Lihatlah, Engkau ialah yang terkudus di antara yang kudus, dan aku ini yang terhina di antara orang-orang berdosa. Lihatlah, Engkau padaku yang tidak memandang kepadamu. Lihatlah, Engkau datang kepadaku, Engkau mau tetap tinggal bersama aku. Engkau mengundang aku pada perjamuanmu. Engkau ingin memberikan makanan surga dan roti para malaikat sebagai santapan untukku, bahkan tidak lain daripada dirimu sendiri, roti yang hidup yang telah turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang pada saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa, mereka yang saat ini sedang bingung karena hidup mereka yang kelam. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh terang keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang saat ini terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka tetap dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang saat ini bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 yang penuh gejolak ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Putramu sudah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendarahkan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Marto Sujito. Saudara-saudara, kita akan bertemu lagi esok hari.